Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Langsung saja teman-teman, psikologi industri dan organisasi. Apa saja sih ruang lingkup psikologi industri dan organisasi? Ruang lingkup psikologi industri dan organisasi itu mempelajari mengenai perilaku manusia, desain tempat kerja, interaksi antara manusia dan mesin, desain ergonomi, dan penghitungan masalah kelelahan fisik dan stres. Pertama itu ada rekrutmen dan seleksi. Untuk rekrutmennya sendiri merupakan suatu upaya untuk mengajak orang yang sesuai kualifikasi untuk melamar suatu pekerjaan. Kunci keberhasilan dari rekrutmen ditentukan oleh metode yang digunakan dan pemenuhan target pelamar. Ada banyak tantangan dalam proses rekrutmen yang meliputi jenis pekerjaan, reputasi organisasi, kondisi ekonomi serta urgensi pemenuhan posisi. Kemudian ada seleksi. Seleksi ini adalah proses pemilihan dari pelamar. Proses ini melibatkan suatu standar tertentu untuk pekerjaan. Individu selanjutnya akan ditempatkan sesuai kualifikasinya jika telah lolos dari proses seleksi. Yang kedua ada sikap kerja. Psikologi industri dan organisasi juga membahas mengenai sikap kerja dari tenaga kerja dalam suatu organisasi. Nah, sikap kerjanya itu apa aja? Pertama itu ada meliputi kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah perasaan individu yang positif mengenai organisasi dan pekerjaan yang dihadapi. Hal ini termasuk sikap positif individu pada tugas dari pekerjaan dan lingkungan kerjanya. Yang kedua ada komitmen. Komitmen ini merupakan rasa setia dari tenaga kerjanya terhadap atasan, organisasi atau pekerjaan yang dimilikinya. Yang ketiga ada organizational relationship behavior. Ini merupakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan kontribusi dari tenaga kerja di mana kontribusi tersebut melebihi dari tugasnya. Nah, kemudian ada antisocial behavior in workplace. Ini terkait dengan perilaku yang membahayakan baik bagi organisasi atau bagi rekan kerja yang terjadi dalam setting kerja. Yang ketiga, dari penilaian dan penyusunan hal-halnya itu ada training dan pengembangan. Psikologi industri dan organisasi membahas mengenai training dan pengembangan individu dalam setting kerja. Training merupakan suatu proses di mana individu mendapatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan untuk mencapai tujuan organisasinya. Dan yang terakhir itu ada penilaian kinerja. Psikologi industri dan organisasi juga meliputi penilaian kerja. Nah, penilaian dilakukan untuk melihat perkembangan kinerja individu dalam periode tertentu, apakah semakin baik atau semakin buruk. Penilaian kinerja menjadi dasar bagi organisasi untuk melakukan tindakan tertentu bagi individu. Nah, di sini ada variabel dari jurnal, yaitu pelatihan dan pengembangan. Pelatihan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan keahlian, pengetahuan, dan sikap dalam rangka meningkatkan kinerja saat ini dan masa yang akan datang. Menurut Wijayanto menjelaskan bahwa program pelatihan merupakan proses yang didesain untuk memelihara atau memperbaiki kinerja
karyawan yang bekerja secara tidak memuaskan karena kekurangan keterampilan dapat diminimalkan melalui program pelatihan dan pengembangan. Yang keempat ada membantu karyawan dalam menghadapi perubahan-perubahan, baik perubahan struktur organisasi, teknologi, maupun sumber daya manusia. Melalui pelatihan dan pengembangan ini, karyawan diharapkan dapat secara efektif menggunakan teknologi baru. Manajer di semua bidang harus secara konstan mengetahui kemajuan teknologi yang membuat organisasi berfungsi secara lebih efektif. Yang kelima ada peningkatan karir karyawan. Nah, dengan pelatihan dan pengembangan kesempatan untuk meningkatkan karir menjadi besar karena keahlian, keterampilan, dan prestasi kerja lebih baik. Yang keenam, meningkatkan jumlah balas jasa yang dapat diterima karyawan. Dengan pelatihan dan pengembangan, maka keterampilan semakin meningkat dan prestasi kerja semakin baik dan gaji juga akan meningkat karena kenaikan gaji didasarkan prestasi. Menurut Marriott Tua Effendi Haryada menyebutkan bahwa metode-metode pelatihan dan pengembangan terdiri dari dua. Yang pertama ada metode on the job atau di tempat kerja. Metode on the job ini merupakan metode yang paling banyak digunakan dalam pelatihan dan pengembangan. Karyawan dilatih tentang pekerjaan baru dengan supervisi langsung seorang pelatih yang berpengalaman atau karyawan lain, meliputi semua upaya bagi karyawan untuk mempelajari suatu pekerjaan sambil mengerjakannya di tempat kerja yang sesungguhnya. Nah, yang kedua ini ada metode off the job, di luar pekerjaan. Pelatihan dan pengembangan dilaksanakan pada lokasi terpisah dengan tempat kerja. Program ini memberikan karyawan dengan keahlian dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk melaksanakan pekerjaan pada waktu terpisah dari waktu kerja reguler mereka. Variabel yang terakhir yaitu kinerja karyawan. Menurut Henry Simamora dikutip dan diterjemahkan oleh Dina Nurhayati, kinerja karyawan adalah tingkat di mana para karyawan mencapai performa secara konsisten. Sedangkan menurut Yadi Dawi Suntono, kinerja atau dalam bahasa Inggris adalah performance, yaitu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral dan etika. Kita akan mulai membahas mengenai artikel jurnal dengan judul pengaruh sistem pelatihan dan pengembangan karyawan terhadap kinerja karyawan PT Persada Sawitmas atau PSM, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Nah, pada era memasuki era pasar bebas ini, banyak tantangan dan persaingan harus dihadapi oleh dunia bisnis yang semakin kompleks. Ditandai dengan adanya perubahan lingkungan yang cepat dan kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat, menuntut kepekaan organisasi untuk merespon perubahan yang akan terjadi, sehingga mereka tetap eksis dalam kancah persaingan. Adanya perubahan yang terjadi seperti tekanan ekonomi dan pemasaran, tekanan informasi, tekanan lingkungan, harapan karyawan untuk berkembang, struktur organisasi, dan lain-lain, akan mendorong organisasi untuk selalu meningkatkan kinerja organisasi dan kinerja karyawan agar dapat bersaing secara global. Peran untuk sumber daya manusia ini sangat diperlukan untuk mengadopsi segala perubahan yang terjadi. Sumber daya manusia yang ada di perusahaan harus selalu dikembangkan secara kontinu guna meningkatkan kemampuan agar sesuai dengan permintaan pelanggan. Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian karyawan yaitu dengan pendidikan dan pelatihan. Karena pelatihan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan keahlian. Di perusahaan ini, PT Persada Sawitmas atau PSM
Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang sawit. Salah satu tujuan dari PT Persada Sawit Mas SM ini adalah karyawan harus mampu menganalisa permasalahan pabrik kelapa sawit dengan cepat dan tepat. Selain itu, karyawan juga harus mampu menyusun processing control, membuat perencanaan kerja harian, bulanan, maupun tahunan kepada bawahan. Selanjutnya, karyawan diharuskan dapat mengontrol persediaan spare part dan consumable dalam batas kerja wajar, dan juga karyawan bekerja secara individual, secara teamwork, dan di bawah tekanan. Oleh karena itu, dibutuhkan pelatihan dan pengembangan karyawan guna mendapatkan kinerja karyawan yang sesuai dengan tujuan usaha. Nah, permasalahan dari PT Persada Sawit Mas atau PSM Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah karyawan belum sempurna melakukan tugas-tugas perusahaan, seperti pemberian pelatihan untuk menggunakan alat dulur sawit agar pemakaian tersebut dilakukan dengan tepat, guna keselamatan kerja dan juga sesuai dengan harapan. Selain itu juga terdapat karyawan yang belum mengetahui secara sempurna tentang proses pemanenan, di mana terdapat karyawan yang memanen buah yang belum matang. Nah, dari hasil penelitian di artikel jurnal itu, berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana antara variabel sistem pelatihan dengan kinerja karyawan yang dilakukan, diperoleh hasil signifikan sebesar 0,000 lebih kecil 0,05 atau hasil T hitung sama dengan 6,747 lebih besar T table sama dengan 1,675285, sehingga hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh secara signifikansi antara variabel sistem pelatihan terhadap kinerja karyawan PT Persada Sawit Mas Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir diterima kebenarannya. Kemudian berdasarkan hasil regresi linier berganda antara variabel sistem pelatihan dan pengembangan karyawan terhadap kinerja karyawan yang dilakukan sebelumnya juga menunjukkan bahwa hasil signifikan. Sehingga hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh secara signifikansi antara variabel sistem pelatihan dan pengembangan karyawan terhadap kinerja karyawan PT Persada Sawit Mas Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir dari hasil analisis jurnalnya menunjukkan bahwa pelatihan dan pengembangan karyawan ini berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Pelatihan itu dapat diartikan jika pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia itu meningkat, maka kinerja karyawan atau produktivitas karyawan itu akan meningkat pula. Maka baik untuk perusahaan, karyawan akan memahami dan bertanggung jawab dengan job desk yang dimilikinya, maka skill dan sikap karyawan akan terbentuk menjadi lebih baik. Saran bagi perusahaan bahwa sistem pelatihan dan pengembangan karyawan mempengaruhi kinerja karyawan. Oleh karena itu, perusahaan agar lebih memperhatikan sistem pelatihan dan pengembangan karyawan guna memberikan kinerja yang lebih baik. Bagi karyawan dari PT Persada Sawit Mas Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, agar selalu mengikuti kegiatan pelatihan dan pengembangan karyawan dengan baik guna mendapatkan pengalaman kerja yang lebih optimal, sehingga kinerja yang dihasilkan pun akan menjadi lebih baik lagi. Oke teman-teman, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai review artikel jurnal dari mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.